Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari Sabtu, untuk komputer cerdas, silakan lihat video ini. Ada beberapa proses perhitungan yang dilakukan dengan algoritma SEO pada kasus TSP, ya, Terpilih Salesman Problem. Nah, nanti hitung-hitungannya akan saya jelaskan secara slide, jadi bisa dibaca di YouTube dan sebagainya. Oke, saya share screen ya. Saya share screen dulu. Implementasi SEO. Saya sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Saya juga nanti akan foto video saya akan tutup dulu biar full layer ya. Slideshow. Saya back dulu. Nanti tidak ada kesalahan rekamannya. Saya rasa sudah kelihatan ya. Nah, untuk SEO kemarin sudah saya jelaskan ada beberapa rumus yang akan kita gunakan tentunya. Nah, rumus-rumus ini bisa Bapak Ibu lihat nanti di inisialisasi dan tahapan penyusunan jalur dan juga cek kondisi berhenti. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa di SEO ini kita ada beberapa rumus yang kita gunakan. Yang pertama adalah ini ya, NIJ. Lalu nanti nilai yang digunakan nilai ini saja 0,021 ya. Untuk kita gunakan sebagai data awalan saat kita nanti melakukan perhitungan. Ini dia. Seperti itu. Oke, saya clear lagi. Lalu next kita ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu di sini kita nanti diperhatikan di sini ada beberapa hal ya terkait dengan nilai dari alfa atau nilai betanya yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan. Jadi nilai alfa di sini ya, lalu nilai beta ya. Nah, untuk nilai rho-nya nanti menyesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, itu yang akan perlu diperhatikan juga saat melakukan proses perhitungan terkait dengan rumusnya nanti. Next, kita lanjut dulu. Ini nanti ada beberapa rumus lagi yang kita harus gunakan ya. Dua rumus ini di mana syarat T0-nya sama dengan 0 menggunakan data di awalan tadi, data yang di sini ya, yang 0,021. Nah, ini rumusnya. Pada rumus ini jangan lupa yang harus diperhatikan adalah nilai dari alfanya di sini. Nilai dari alfa. Alfanya di sini ya. Nah, kalau alfanya itu sama dengan 2, maka pangkatnya pangkat 2. Jika betanya itu nanti sama dengan 2, maka betanya juga sama dengan pangkat 2. Jadi K1 ya 1, tergantung ada di soalnya atau berapa ya. Nah, ini juga nilai alfa di sini juga ada ya. Nah, nilai alfa dan beta ini menyesuaikan yang ada di soal. Untuk T0-nya, nilai TIJ dan TIK-nya itu akan selalu sama menggunakan rumus yang sama. Oke, itu tahapannya ya, tahapan-tahapannya. Next. Nah, ini kemarin nilai cost, nanti kita buat 2 video ya. Oke, kita langsung pada contoh kasus. Nah, lebih enak. Nah, kemarin sudah jelaskan ada contoh kasus ya. Selesaikan kasus TSP berikut. Ya, jadi ini kasusnya ya, kasusnya yang ini. Kasusnya, oke, kasusnya yang ini ya. Kasusnya dari kasus ini terjemahkan ke dalam bentuk tabel matriks. Ya, dibuatlah tabel matriks dengan jumlah 1 sampai 5. Ini dapatnya di mana ya? Di soalnya kan ada 1 dengan maksimal 5 ya. Nah, ini ya. Di 5. Ke bawah pun 1 sampai 5. Nah, dari sampai 5 ini angka-angka yang berada di dalam tabel itu didapatkan dari data yang dari sini ya. Nah, misalnya di sini 39,1. Nah, itu adalah 1,2. Maka 1,2 di sini adalah 39,1. Lalu 1,4. 1,4 itu 36,9. Nah, ini 1,4 misalnya ini. Ini 1,4. Nah, ini semuanya harus Bapak Ibu masukkan ke dalam data yang ada di tabel.
Misalnya 38,52. 3 ya, ini 3, ini 5-nya. Maka 35 kita cek sini 3, sini 5. Temunya di sini. Nah, ini 3,5. Nah, ya, 3,5. Sebaliknya juga sama, 5,3. 5,3. Sini. Isi yang sama. Ya. Jadi angka-angka yang berada di dalam tabel sini didapatkan dari data di atasnya. Rasa jelas ya. Kita lanjutkan lagi ke data berikutnya. Setelah itu dilakukan inisialisasi. Inisialisasi nanti di soal akan ada nilai-nilai yang disebutkan. Misalnya di sini tetapan siklusnya 1 ya, Q sama 1. Nah, ini saya bilang tadi ada nilai alfa ya. Nilai alfanya di sini misalnya alfanya sama dengan 1 gitu ya. Ini beta sama dengan 1. Ini ada di soal. Rho-nya 0,1. Nah, setelah diketahui di soal seperti ini, rumus yang kita gunakan hanya rumus yang ini, lalu nilai T 0,021. Ini mewakili T0 ya. T0 0,01. Nah, ini ada tabel. Ini tabel sebelumnya ya, tabel sebelumnya yang didapatkan dari tabel visibilitas ya, yang dari grafik tadi dibentuk dalam seperti ini, tabel matriks sudah dapat. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai yang pada angka di sini, nah, itu menggunakan data yang ada di sini ya. Contoh misalnya di sini untuk mendapatkan 0,026 di sini. Nah, yang sudah dilingkari ya. Nah, 0,26 dapatnya adalah dengan rumus yang ini. 0,26 itu ya. Ini ya. Sini ada nih, sudah saya tuliskan ya. Baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Ini baris 1 kolom 2 yaitu 39,1 ya. Maka posisi nilainya 139,1 itu berada di baris 1 juga kolom kedua. Dapatnya dari mana? Yaitu dengan rumus NIJ tadi. Maka di sini 1 per 39,1. Dapatlah 0,62. Ini ya. Nah, itu untuk 1, 2. Nanti kalau misalnya mau menghitung dari 1 di sini ke 5 di sini ya, pada kolom 35,1, maka 1 per 35,1. Dapatnya 0,28 itu. Nah, posisinya harus tetap sama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama. Yang di sini ada contoh lagi yaitu 3,4. 3,4 ya. 84,9 dapatnya adalah 0,012. Saya rasa ini bisa dipahami ya bagaimana dapat nilai visibilitas ini. Nah, jadi sudah ada 3 tabel yang kita gunakan. Sorry, 2 tabel ya. Tabel ini, tabel DIJ sama tabel T0-nya. Sekarang kita masuk ke lebih lanjut, lebih rumit lagi ini. Nah, penyusunan jalur kunjungan. Nah, ini tabel T0. T0 itu yang ini tadi ya. Yang di sini di awal. Nah, ini T0, 0,01. Nah, di soal juga ada nih. Nah, T0-nya. Berarti ada 3 tabel. Tabel 1 ini ya, tabel jarak, tabel visibilitas yang ini. Tabel ketiga adalah ini. Nah, rumus yang berikutnya setelah 3 tabel utama didapatkan di awal, ini nilainya dari mana? 0,21 ada di soal ya. Semua isi tabel diisi nilai 0,21. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan. Ingat, sini saya tekankan lagi ya. Ada nilai alfanya. Ya, nilai alfanya tadi itu sama dengan 1. Nilai betanya sama dengan 1. Ya, kalau nanti nilai alfa dan betanya berubah jadi 2, maka Bapak Ibu juga harus menyesuaikan. Ini kalau diterjemahkan seperti ini. Semoga paham ya. Nilai T0-nya ya, selalu akan sama 0,021 seperti yang ada di tabel sebelumnya. Kalau ininya menyesuaikan tabel visibilitasnya. Oke, tabelnya sebelumnya. Saya rasa itu sudah clear ya. Itu rumusnya. Kita coba. Next. Di sini. Nah, tabel yang pertama yang digunakan tabel namanya tadi ya. Nah, ini. Tabel untuk mencatat memori ya. T0-nya. T0 sama dengan T1 sama dengan 0,021.
Lalu yang ini tabel menilai visibilitas yang di awal tadi yang sudah didapatkan 1/Nij. Nah, untuk mendapatkan 0,28 yang berada di bawah sini, maka gunakan rumus yang tadi. Ya. Rumus tadi kita gunakan. Maka semuanya komponen harus dihitung sebenarnya. Ya. Misal, saya mau menghitung yang ini. Ya. Lalu ini untuk mendapatkan angka di kota nomor 2. Ya. Maka sesuai dengan rumusnya yang di atas tadi kan rumusnya kalau tidak salah kan seperti ini ya. Ini yang T0-nya kali dengan N seperti N ya, N IC-nya. Nah ini sum-nya. Aduh saya nggak bisa buatnya. T0 N IC. Nah itu ya kira-kira seperti itu ya. Nah ini rumusnya tadi yang di atas. Maka apa caranya? Sesuaikan dengan kolom dan barisan masing-masing. Nah ini dikali dulu ke sini. Ini dikali. Ini untuk mendapatkan pembilang yang di atas. Yang T0 kali NI1. 0,021 dikali dengan 0,026 gitu ya. Saya coba sambil hitung pakai kalkulator misalnya. 0,021 dikali 0,026. 026. Dapatnya adalah ini adalah 0,00546. 0,00546 ya. Nah, itu untuk berada di atas ini ya, yang di atasnya. Lalu bagaimana penjumlahan yang di bawahnya? Nah, untuk penjumlahan yang di bawahnya, Bapak Ibu harus menghitung keseluruhan. Ya, harus menghitung keseluruhan pada baris dan kolom yang sama. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah, saya buat yang dengan warna biru saja ya. Yang harus dilakukan adalah, ini dikali dengan ini. Ini kali ya. Ini kali ke sini. Dikali dulu. Lalu yang ini juga sama sebenarnya. Yang ini juga sama, ini dihitung juga. Nah, ini dikali lagi ya. Lalu yang ini dikali ke sini. Lalu yang ini misalnya disesuaikan dengan kolom dan barisnya masing-masing. Nah, ini dikali ke sini. Nah, yang terakhir juga sama nih. Nah, jadi dikali masing-masing gitu ya. Kalau saya kasih warna yang berbeda-beda, misalnya jangan kuning ya, misalnya ungu ya. Biru, ini ungu dikali dengan ungu gitu ya. Lalu hijau misalnya dikali dengan hijau gitu. Lalu coklat gitu ya. Dikalikan dengan coklat gitu. Hitam misalnya dikali dengan warna hitam. Nah, yang biru, ungu, hijau, coklat dan hitam ini dikalikan dulu semuanya lalu dijumlah totalnya ya. Misal saya akan buat untuk yang biru dulu misalnya. Jadi semuanya harus dihitung komponennya ya. Soalnya adalah 0,021 dikali dengan yang ini dulu ya, dengan 0. Pasti 0 gitu. Nah, hasil yang ini misalnya, yang ini ya. Yang ini dengan ini itu kalau dikalikan adalah saya buat di sini ya. Ini 0. Oke. Usah, saya lupa. Aduh dulu. Ini hasilnya 0 gitu ya. Lalu 0,021 0,021 dikali 0,021 ya. Sorry 0,26. 0,026. Itu yang tadi ya. Yang ini yang warna ungu, ini dapatnya adalah saya buat lagi di sini. 0,006
Kurang 0-1 yang di atas ini ya, ini kurang 0,1. 546 ditambah, nah ini tambahnya, ada plusnya ya ini lupa saya. Nah, ditambah dengan 0,021 untuk baris ketiga, sorry kolom ketiga ya, kolom ketiga. 0,021 dikali dengan 0,012, 0,012. Ya. Nah, 0,021, 0,00252. Ini untuk yang ini ya, untuk yang ketiga. Ini dengan ini dapatnya adalah 0,000252 ya. Lalu yang keempat itu adalah ini ya, 0,21 dikali dengan 0,027. Nah, ini plus lagi. Plus 0,021 dikali dengan 0,027, 0,027. 0,00567 ya. Sini buat nih. 0,00567. Tambah lagi yang terakhir ya. Yang terakhir tuh yang ini. 0,21 dikali dengan 0,28. Apa yang kita dapatkan gitu ya. Kita cek dulu. 0,21 dikali 0,028. 0,588. Kalau nanti salah tolong di cross check ya di Excel-nya masing-masing. Jadi ini adalah 0,00588. Nah, ini di total semua. Ya. Ya. Di total semua agar mendapatkan angka. Kalau Bapak Ibu pintar Excel bisa buat dari situ gitu ya. Coba saya tambahkan dulu ya. 0 dari awal 0 ditambah 0,000546 ditambah 0,000252 tambah 0,00567 ditambah 0,000588. Dapatnya ini secara total keseluruhan. Jadi kalau salah di cross check pakai Excel ya. Ini saya tulis saja ini total gitu ya. Total sama dengan 0,001953. Nah, total ini nanti dibagi dari yang ini ya. Ini dibagi ke total. Total yang ada di sini. Coba saya bagi dulu. Saya pakai kalkulator yang ada di laptop. 0,000546 dibagi dengan total keseluruhan 0,00195. Dapatnya 0,28. Jadi kalau sudah dibagi antara ini dibagi dengan ini, dapatlah adalah 0,28 ini ya. Jadi kalau kita hitungnya ya itu langsung ya. Nah, itu cara menghitungnya. Lalu bagaimana dengan cara di sebelahnya? Misalnya kita mau mencari yang ini gitu ya. 0,301. Ya. Nah, yang berubah itu bawahnya tetap selama dia berada di baris yang sama, totalnya ini tetap sama ya. Jadi kita cukup menggunakan angka yang di kota 5 yaitu 0,021 di sini dikali dengan di 0,21 yang ada di sini ya. Karena mau dicari kota 5, 0,21 dikali dengan 0,28. Berapa angkanya tadi? Angkanya ini tadi ya. Saya ganti warna dulu. Nah, kalau mau cari angka yang ini ya, kita cek di sininya. Ini kita cross check dikali dengan ini kan. Nah, karena saya sudah punya angkanya di sini ya, saya tinggal menggunakan angka ini aja ya.
Nah, angka yang ini. Untuk mencari yang kotak kelima gitu ya. Nah, yaitu 0,000588 dibagi dengan 0,000193. Nah, kita lihat hasilnya berapa itu secara kalkulator. Di sini nggak muncul kalkulator ya, silakan Bapak Ibu hitung sendiri nanti. Itu adalah 0,000588 dibagi dengan 0,000193. Nah, dapatnya adalah mana sih? Salah. 0,3 ya, salah ini. Ini saya salah memasukkan angka 301 gitu ya. Ini kayaknya bukan 0,01953 ini, 0,000588 dibagi 0,01953. Nah, sorry ya, maaf ya. Ini kok kelebihan 0 ini ya. Jadi saya kelebihan 0. Ininya kurangi 1 0 ya. Ini saya hapus nih. Clear. Oh, erase. Nah, ini dihapus 1 ya. 0,00193. Itu kelebihan tadi. Jadi itu cara menghitungnya. Nah, itu tapi ini untuk T baris pertama ya. Artinya selama baris 1 ya, di kolom manapun total yang digunakan di pada bagian pembilangnya di bawah sini itu akan sama ya. Selama barisnya itu satu jalur. Nah, ininya berubah-ubah yang di atas ini ya. Ini berubah-ubah di sini. Nah, lalu bagaimana dengan kota selanjutnya ya? Misalnya kita mau cari kota nomor 3 gitu ya. Di sini kita mau cari di sini gitu, lalu kita mau cari ya tetap urut ya sama ini. Mau cari di sini misalnya. Bagaimana caranya? Caranya sama ya. Cek dulu di sini ya. Di sini dicek gitu. Nah, ini sama di sini pasangannya. Rumusnya sama ya. Pembilangnya ini, penjumlahannya yang di baris ini. Jadi yang dilihat baris ketiga semua. Ya, sorry. Jadi ini nanti sumnya di sini, sumnya di sini. Nah, kalau nanti di baris kedua yang dicari, maka sumnya di baris kedua. Nah, kalau yang tadi itu sumnya di baris ke-1. Ya. Nah, ini baris keempat, nanti ada sumnya masing-masing. Jadi sumnya itu per baris setelah dikalikan. Nah, jadi kalau dia sudah ganti baris, maka sum yang digunakan ini tidak digunakan lagi ya. Jika sudah berada di T2, T3 dan seterusnya. Jadi ini hanya berlaku pada saat T-nya itu T1 atau lokasi 1 ya. Tapi saat dia T2 maka di sini lokasinya nanti. Saat dia di T3 maka sumnya berubah di sini lagi. Hanya itu yang membedakan antara perhitungan-perhitungan yang ada ya. Jadi Bapak Ibu silakan di cross check ya, di cross check lagi hitungan. Nah, ini akan selalu berlaku seterusnya sampai perhitungan nilai visibilitas selanjutnya. Nah, ini untuk cara mendapatkan nilai-nilai yang berada di tabel di bawah sini. Lanjut ya, ini udah walaupun saya udah coret-coret nanti kita nggak apa-apa ya. Lalu untuk maksimal probabilitas dapatnya dari mana? Untuk maksimal probabilitas itu adalah mencari data-data yang nilainya tertinggi ya. Nah, ini saya clear drawing semua ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendapatkan maksimal probabilitas ya, saya anggap sudah paham yang tadi ya. Nah, 0,301 lihat yang warna di bol-bol ini ya. Nah, ini gitu ya. Ini. Nah, itu adalah nilai-nilai tertinggi. Nah, itu yang dijadikan probabilitas tertinggi. Jika ada nilai yang sama, seperti ini ya, nomor 3 ini kan ada nilai yang sama nih dalam beberapa kota. Silakan pilih salah satu. Ini kan 261. Nah, ini juga 261 nih. Nah, ini kan maksimal semua. Silakan pilih salah satunya. Nah, setelah diketahui maksimal probabilitas ya dari kota-kota yang memiliki nilai tertinggi, tujuan ini didapatkan ya. Misalnya 0,301, 354, 767 itu berada di kota 5, maka di sini isinya 5. Nah, cek sini. Nah, ini kotanya kota 5 nih, maka ini 5 semua. Nah, yang ini berada di kota 1.
Nah, ini berada di kota 4. Maka di sini 1 dan nah, memorinya berpindah dari kota 1 ya. Kota 1 ini 1 2 3 dari mana? Kota awalnya adalah ini ya, 1 2 3 4 5. Nah, kota selanjutnya ambil dari sini. Nah, jadi digabungkan ya. Digabungkan menjadi 1 ke sini. 1 5 2 5 3 1 4 5 dan 5 4. Nah, ini akan digunakan terus tabel ini ya. Tabel yang ini akan tetap digunakan. Tabel yang ini akan mengalami perubahan. Nanti ada perubahan ya. Di sini nanti akan mengalami perubahan atau update itu ya. Perubahan. Nah, perubahannya nanti dapat dari mana? Dari data yang setelah dihitung nilai probabilitas yang ada di sini. Nilai ini nanti masuk ke dalam data di tabel sini untuk di slide selanjutnya. Nah, ya. Oke, kita next ya. Nah, data yang berada di sini ya. Data yang berada di sini ini akan saya gunakan untuk mengupdate ya, update atau perubahan. Ya, update masuk ke nilai visibilitas yang ada di sini nanti. Ya. Nah, ini tabel kedua. Sampai kapan? Itu sampai semua memori terkunjungi, artinya 5 tempat terkunjungi gitu ya. Oke, kita next lagi. Ini dia. Nah, ini tetap tabel yang ini tetap ya, ini tetap. Ini tetap digunakan. Ya, tetap. Nah, ini ada berubah jadi update dia. Dia update atau perubahan tadi. Yang diambil dari nilai probabilitas sebelumnya. Diambil dari nilai probabilitas sebelumnya. Probabilitas. Ya, sebelumnya SPL ya. Nah, ini diambil. Ini angkanya yang berada di sini itu sama dengan yang ada di tabel sebelumnya ya. Jadi nilai yang berada di sini itu sama dengan nilai tabel yang ada di sini ya. Nilainya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kota-kota yang sudah dikunjungi ya, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini dan yang ini. Di sini 55157, 54 itu datanya berubah jadi 0 ya. Nah, datanya berubah jadi 0 ya. Kenapa jadi 0? Karena kota sebelumnya itu kan sudah dikunjungi, artinya dia akan mulai start lagi dari 0. Maka di sini dituliskan 0 semua. Yang maksimal probability tadi yang terpilih ya. Nah, ini 0. Data ini digunakan melakukan perhitungan lagi seperti tadi. Misal, saya mau mencari 0,4 ya. Maka yang dikalikan adalah ini dikali dengan yang ada di sini ya, lalu dibagi dengan sum. Sum dari baris ini ya. Jadi ini dikali ke sini. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, penjumlahan di bagian bawahnya pernya itu ya juga sama caranya. Nah, misalnya mau cari di bagian sini gitu. Itu berada di baris ketiga paling bawah ini ya. Maka ini juga ambil baris ketiga sini. Perkaliannya sama, sumnya pakai sum yang di nomor 5. Nah, caranya sama dengan cara sebelumnya, sehingga dapat 0,15. Saya rasa sudah jelas ya, yang dirumusin pertama tadi sudah jelas ya, saya membuat perhitungannya bagaimana. Jadi sumnya jangan lupa per baris. Ya. Nah, seperti itulah. Nah, jadi sum per baris nanti itu mending gampangnya cari dulu sumnya untuk per barisnya dengan mengalihkan antar kotanya. Setelah itu pembilangnya kan tinggal diganti aja ya. Pembilang dan penyebutnya tinggal berubah, bawahnya tetap sama. Jadi datanya akan berubah terus. Nah, lalu cari nilai probabilitas tertingginya ya, sama seperti tadi. Dapatnya di kota apa? Oh, ini di kota 4. Maka tuliskan di sini 4. Ya, jadi ini adalah 4, 4, 4 gitu ya. Oh, ini dapat di kota 5. Kota 5 ini. Berarti ini tuliskan 5 gitu ya. Ini di kota 2. Nah, maka tuliskan 2 di sini. Maka ini pindah ke memori ketiga ya sini. Kan tadi sudah 15, 25, 31, 45 dan 24. Nah,
Memori ketiga taruhkan di belakangnya. Ya, 154 ya seperti ini ya. 254, 315, 252 gitu. 542. Nah, jadi memori ketiga berada di sini. Nah, memori ketiga tadi yang 4, 4, 5, 2, 2 yang ada di sini, ya, data ini kan digunakan lagi, ya, akan digunakan lagi untuk tabel selanjutnya ya. Nah, data yang ada di sini itu akan digunakan lagi untuk perhitungan, untuk mengupdate data ya di next slide nanti ya. Nah, dan jangan lupa angka-angka yang ini, yang probabilitas ini nanti dirubah jadi 0. Ya. Nah, ini kalau saya kasih merah artinya ini jadi 0. Jadi di sini nanti di kota yang di atas ini, misalnya kalau saya rubah ini di tabel selanjutnya, ini misalnya kota yang ini, saya coret gitu ya. Ini jadi 0. Ini jadi 0. Ya. Ya, nah nanti jadi 0 nih. Nah ini jadi 0 lagi. Lalu nanti ini 0. Ini jadi 0. Ya. Ini di 0 kan ya. Nah, nilai yang berada di sini sudah diupdate pakai data yang ini ya. Karena ini saya coba coret-coret aja daripada saya nulis lama nanti, maka ini nanti dirubah pindah ke atas, lalu yang nilai yang maksimal probabilitas dinolkan. Ya. Saya rasa itu next dulu. Ya. Nah, kalau tadi data sudah seperti itu, rumusnya sama ya. Hanya ini saja dengan ini. Nah, dapat nilai probabilitas adalah data dari probabilitas sebelumnya digunakan, lalu nolkan nilai-nilai maksimal probabilitas yang terpilih atau tujuan yang sudah terpilih tadi. Dinolkan seperti ini. Jadi nanti nolnya makin banyak. Sehingga nanti bisa menghitung nilai probabilitas di tabel keempat. Nah, ini kan keempat nih. Nah, nanti yang keempat yang 2, 1, 4, 1, 1 ini 0. Nah, ini kan sudah 0 ya. Ini sebelumnya jadi 0 nih. Nah, nanti yang 2, 1, 4 ya ini 0, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0, 0 dan 0. Nah, maka di sini 0 semua nih. Sehingga tersisa hanya di kota terakhir itu tinggal 1. Nah, ini nanti 1, 5, 4, 2, 3 terakhirnya dan sebagainya. Nah, rumus tadi cuma itu saja ya untuk menghitung caranya. Jadi cara menghitung rumusnya seperti itu. Jangan sampai lupa ya, ini rumusnya sama, terus diulang sampai ke proses sampai semuanya terpenuhi 5 memori. Kalau ini jadi 6, maka ini 6 memori, ini juga 6. Nah, sampai semua kota terpenuhi dan nilainya angka 1 probabilitasnya. Nah, setelah selesai, semua memori ini sudah terkunjungi, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menghitung. Ya. Untuk menghitung ini. Nah, ini salah ini ya, 247,7 ini salah. Nah, 7. Diupdate. Bagaimana caranya? Yaitu 1/5 ya. 5/4, 4/2, 2/3, 3/1. Itu cara ngitungnya. Nah, di sini sudah saya buat. Ya. 1/5, 5/4, 4/2, 2/3, 3/1. Di total keseluruhan dapatlah ini. Ya. Selesai untuk memori 1. Ya. Lalu memori kedua bagaimana caranya? Memori kedua caranya sama. Ya. Memori kedua caranya sama untuk mendapatkan angka ini ya. Jadi kalau ini 2/5, 5/4, 4/1, 1/3, 3/2. Cari di sini datanya di sini. Lalu dapatlah 247,4. Nah, jika sudah semua dilakukan pada proses tahap pertama ini untuk mencari cost total jarak, ada langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua adalah untuk menghitung cek kondisi. Nah, ini adalah tahap 1 ya. Jadi ini tahap 1. Jadi ini adalah langkah nomor 1 gitu ya. Untuk mencari cost total. Nah, nanti untuk latihan Bapak Ibu nanti di tugas minggu ini silahkan kerjakan sampai menghitung cost total jarak. Kasusnya ada di slide paling terakhir ya. Jadi di slide ini hitung dulu. Ini untuk tugas 1 ya. Tugas
Nanti cek sampai menghitung kos total ini saja. Ya, kos total ini. Jadi rumusnya baru satu. Tapi di video ini saya juga menjelaskan yang bagian kedua. Oke, saya rasa itu ya. Oke, next. Saya clear dulu. Nah, cek kondisi berhenti. Nah, setelah yang tahap pertama tadi selesai, nanti Bapak Ibu akan masuk ke tahap kedua. Yaitu menghitung cek kondisi berhenti dengan menggunakan rumus berikut ini gitu ya. Nah, rumusnya sebenarnya hanya ini saja. Nah, rumusnya adalah ini. Kita langsung implementasi saja ya. Implementasi rumusnya seperti itu. Ya, nah, ini sudah saya jelaskan secara cukup detail. Jadi tabel-tabel yang digunakan apa? Nah, ini tabel memori yang tadi sebelumnya. Oke. Nah, dicatat memori-memori yang ada di sini ya. Lalu dipindahkan ke sini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah mahir ya, tidak perlu lagi membuat matriks yang di sini ya. Langsung saja implementasi pada nilai di sini. Tapi bagi yang belum ya buat dulu ke matriks gitu ya. Jadi 1,3 ini dapat dari mana? Ya Bapak Ibu tinggal lihat di sini ada nggak 1,3. Jadi ini semua nilainya adalah 0, defaultnya 0. Lalu untuk memberikan nilai alfa dan beta ini ya yang ada di sini. Ya. Ini kalau kita hitung, ya kita lihat saja 1/5 ada nggak? 1,5 yang ini misalnya. 1,5 ada, ya kan? 5,4, 5,4, 5/4 ada, gitu ya. 4/2, 4/2, 4/2 ada, ya. Lalu 2/3, 2/3 ada. Dan ini berlaku untuk kebalikan, misalnya 5,1, ya 5,1 juga berlaku gitu. 3/2 misalnya, 3/2 ada gitu. Jadi ini memasukkan semua memori ini ke dalam perubahan matriks ini ya. Masukkan. Nah, yang angkanya 0 jangan dilakukan perubahan. Berarti yang 0 ini jangan dilakukan perubahan. Ini yang 00 ini tetap ya. Jadi tidak digunakan secara titik-titiknya ya. Nah, ini saya hapus. Jadi yang dipilih adalah yang ada di memori saja. Maka itu dinolkan di kasus ini. Nah, lalu dapat angka-angka yang berada di tabel matriks ini nanti ya. Jika Bapak Ibu tidak perlu buat lagi di situ, gunakan Q per cos. Q-nya sama dengan 1, cos-nya diambil dari nilai dari cos ini. Nah, ini cos-nya. Jadi sesuai dengan barisnya masing-masing. Bukan baris, semutnya, semut ke 1. Ini dilakukan sebanyak, kan ini tulisnya ini ya. Semut ke 1, maka ambil data baris semut ke 1. Ya, yaitu 247,7. Ini dibagi, dapatlah angkanya ini. Biru-biru semua. Nah, ini ya, semut ke 1, cek, lalu cosnya berapa, masukkan ke rumus, dapatnya 0,037. Lalu ini masukkanlah ke sini. Ditempatkan ke seluruh seluruh data. Seluruh data yang dilewati oleh memori gitu ya. Nah, memorinya tentu saja memori yang ada di semut ke 1. Nah, semut ke 1 tadi 13, 31, 23, 32 ya. Jadi sesuai dengan memori semut pertama gitu ya. Nah, ini udah dimasukkan semuanya. Jadi sesuaikan dengan memorinya, memori semut pertama. Nah, kalau memori yang kedua ya nanti sesuaikan dengan memori kedua. Jadi memori yang lainnya tidak masuk dulu gitu ya. Jadi yang 00 itu adalah memori dari semut yang lain. Nah, sedangkan yang ada segitiganya di sini itu atau ada nilainya adalah memori dari semut ke 1. Nah, angkanya itu dapat seperti itu. Lalu memasukkannya cukup sesuai dengan memorinya yang dia miliki. Kalau next gitu ya. Nah, ini kalau kos kedua sama caranya ya. Kos kedua juga caranya sama. Caranya sama ini. Nah, memori yang berada di sini gitu diinstruksikan ke sini. Nah, dibagi, dimasukkan. Nah, ini kan artinya ini nilainya atau posisi yang ada nilai-nilainya di sini gitu ya.
Itu berbeda dengan memori semut yang pertama tadi. Jadi bentuknya tabelnya akan berbeda gitu ya. Bukan tabel berbeda. Nilai-nilainya kalau yang tadi semut pertama di sini ada nilainya. Kalau sekarang sudah 0. Karena ini adalah memori semut kedua. Kalau semut pertama ya semut pertama, semut kedua ya semut kedua. Jadi yang diisi adalah memori data semut kedua ya. 2 ke 5 misalnya ya. 2 ke 5. 5 ke 2. 5 ke 2. Lalu misalnya 4 ke 1 ya. 4 ke 1. Ini punyanya semut kedua semua ya. Nah, yang silang-silang itu bukan punyanya semut kedua. Ya, semua yang bilangan 0 itu bukan punya semut kedua. Artinya yang ada saja. Tinggal Anda masukkan saja nilai-nilainya. Ya, saya itu gampang sekali kan, tinggal memasukkan saja sesuai dengan memori yang dimiliki. Nah, ini memori ketiga. Kita lihat di sini. Memori kedua di sini 4,2 itu kan kosong. Tapi di memori ketiga 4,2 itu ada. Ya, karena disesuaikan dengan memorinya masing-masing ya. Jadi tetap disesuaikan memorinya masing-masing. Ini nanti dimasukkan ke dalam sini. Berdasarkan jarak ini ya, 31542 ini. Lalu nilainya tinggal dibagi, lalu angkanya dimasukkan ke dalam matriksnya. Nah, gampang sekali. Nah, ini terus sampai dengan memori ke-5. Nah, sampai memori ke-5 semuanya dilakukan dilakukan perhitungan. Nah, kalau semua sudah dapat, nah, proses terakhir adalah menghitung jumlah keseluruhan matriks. Kan tadi bentuk tabelnya, bentuk tabel matriksnya itu seperti ini ya. Nah, ini kan ada komponennya 0 dan sebagainya. Dapat angkanya dari mana? Ini diambil dari setiap kolom dan baris yang sama. Contoh, dapatnya ini dari mana ya? 0,08522. Di sini saya tulis nih 0 plus 0 plus 0 plus 0,4283 plus 0,4922. Nah, kok yang ini 0 ini dapat dari mana? Ini dapat 0 dari mana? Ini dapatnya dari mana? Nah, ini didapatkan dari tabel-tabel yang sebelumnya. Ya, yang merupakan tabel dari matriks tadi ya. Kita lihat nilai-nilainya. Saya undo dulu. Contoh, yang 0 plus 0 plus 0. Kita lihat dari tabel T12, T13 dan seterusnya ya. Nah, ini tadi berapa? 0,4239 ya di baris 1 2 ya. Nah, di sini 0,4239. Benar ya? Saya coret aja biar bingung nih. Nah, ini ya. 0,4239. Berapa lagi tadi ya? Lalu di tabel sebelumnya ya. Kan 0,4239 lalu 0,4283. Nah, ini 0,4283 ya, benar ya? Lalu kita lihat lagi tabel sebelumnya. 0 ya kan? 0 lalu 0 lagi ya. 1 2-nya 0 ya. Lalu yang pertama tadi juga 0 di sini ya. Nah, ini ya. 0 plus 0 plus 0 plus 0,4283 plus 4239 total adalah 0,8522. Inputkan di sini ke dalam matriks. Ya, masukkan di sini. Nah, ini berlaku untuk yang lainnya juga. Ya, semuanya dihitung seperti itu. Oke. Lalu jika sudah dapat, baru dikalikan nilai yang ada di sini dikalikan dengan nilai row yang ada di sini ya. Nah, ini ya. Row-nya kan tadi adalah 0,1. Ini kan sudah ada contoh ya. Nah, ini row-nya 0,01. Nah, 0,21 itu dapat dari mana? Ini tabel T0 tadi yang 0,021. Semuanya dikali di pol 0,021 ditambahkan dengan nilai dari tabel sebelumnya. Ya. Di slide sebelumnya. Ya, ini dari tabel berhenti tadi, ya, tabel sebelumnya, tabel SPL itu saja itu ya, biar gampang. Nah, dikalikan semuanya sesuai dengan baris dan kolom-kolomnya sehingga semua angkanya akan dapat ya. Ini dikalikan 0,1 dapat dari soal, 0,221 itu adalah default dari tabel T0 yang di awal yaitu 0,021 semua matriks ya, semua yang ada data di sini. Lalu 0,282 dapat dari data sebelumnya ya, di tabel sebelumnya. Sehingga dapatlah angka yang ada di sini.
Nah, ini ya, ini tabel sebelumnya ya, tabel T0 yang sebelumnya dan row-nya ada di soal yaitu 0,1. Nah, lakukan langkah ini sampai langkah kedua. Nah, yang saya tekankan pada yang nah ini adalah konteksnya adalah yang kedua ya. Nah, sampai sini ini proses perhitungan kedua, yang tadi proses perhitungan pertama. Nah, yang jangan lupa kalau yang perhitungan kedua ini jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan perhitungan pertama tadi selesai, tugas ini nanti ini tugas yang kedua ini. Tugas dua ini nanti. Ini untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan besok atau pertemuan di Sabtu ini silakan kerjakan tugas satu gitu ya. Saya rasa itu ya, ini tugas kedua. Tapi tidak usah digabung ya. Biar ada dua tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Nah, contoh. Nah, ini adalah kasus yang harus Bapak Ibu selesaikan ya. Dan Bapak Ibu harus hitung ya. Selesaikan kasus berikut ini ya. Ini ada nilainya ya, Q-nya berapa, alfanya di sini 2, berarti ya, alfanya 2, ini betanya 1, ini rho-nya 0,2 dan silahkan selesaikan tugas ini sampai ke tahap 1 dulu. Sampai tahap 1. Tahap 1 itu apa? Tahap 1 adalah cost. Ya. Silakan kerjakan ini Bapak Ibu sampai ke tahap 1 yaitu cost. Boleh di Excel, boleh di Word, boleh tulis tangan. Ya, yang penting Bapak Ibu mengerjakan ini. Tabel graf ini dirubah dulu ke tabel DIJ. Nah, dirubah dulu ke tabel DIJ. Nanti siapkan juga tabel visibilitasnya yang seperti NIJ itu, sama tabel T0-nya. Nah, ini sudah ada ya keterangannya. Nah, selesaikan kasus ini sampai tahap 1 saja, tahap keduanya minggu depannya lagi. Jadi apa yang harus Ibu kerjakan? Dari soal ini silakan dikerjakan dari urutan nah ini ya, nah, diterjemahkan seperti ini ya. Lalu dibuat seperti ini. Tidak perlu kata tulisan, Bapak Ibu cukup buat tabel-tabelnya saja ya, tabel-tabelnya. Hasilnya, nggak usah hitung-hitungannya ya. Nah, ini ya sampai ke sini. Nah, sampai sini. Cost total jarak. Nah, sampai sini saja yang Bapak Ibu kerjakan. Silahkan dikerjakan tugas ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tanya ya. Ini sampai sini saja yang dikerjakan ya, sampai tahap 1. Jangan lupa, tahap 1 saja, sampai sini saja. Tahap 1, menghitung cost. Soalnya di belakang, paling belakang dari slide. Nah, jangan lupa ya, dikumpulkan di Elena. Silakan diikuti. Nah, ini ya. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini gitu ya. Semoga bisa diselesaikan. Nanti kalau ada apa-apa silakan di WA saja. Kita bahas di minggu berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.